Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit berbahaya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang menelaah isi, struktur, dan juga kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang isi teks eksplanasi. Nah, sebelumnya isi teks eksplanasi itu merupakan teks eksplanasi yang menerapkan suatu proses atau berupa suatu fenomena, peristiwa, atau kejadian yang berkaitan dengan alam, sosial, maupun budaya. Nah, dalam penerapannya, teks eksplanasi ini merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, seperti yang A, yaitu teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Nah, biasanya uraiannya itu akan bersifat kuasalitas. Nah, itu adalah teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Nah, lain halnya dengan teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Itu biasanya uraiannya itu akan bersifat kronologis. Nah, itu adalah isi teks eksplanasi. Nah, berikutnya yaitu ada struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi ini sama dengan struktur lainnya. Nah, di struktur teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, penjelas, dan penutup. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pernyataan umum terlebih dahulu. Nah, pernyataan umum ini biasanya berisikan gambaran-gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Nah, itu dimana bagian ini itu merupakan bagian yang paling awal dalam teks eksplanasi. Nah, dalam bagian ini pembaca dapat mengetahui gambaran dari isi teks tersebut. Itu adalah pernyataan umum atau yang biasa kita ketahui tentang identifikasi fenomena. Nah, yang kedua itu adalah penjelas. Nah, penjelas ini biasanya berisikan tentang perincian atas kejadian yang relevan dengan pernyataan umum. Nah, di bagian inilah proses sekaligus hubungan sebab akibatnya suatu peristiwa dijelaskan secara kronologis. Penjelasan itu bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Namun, juga tidak semua teks eksplanasi itu menjelaskan proses sekaligus hubungan sebab akibatnya. Sebagaimana teks eksplanasi hanya menjelaskan terjadinya suatu peristiwa sesuai urutan waktu atau kronologis. Itu adalah penjelas atau yang biasa disebut dengan penggambaran rangkaian kejadian. Nah, yang keempat itu ada penutup. Nah, penutup ini adalah bagian isi yang berisi tentang komentar atau penilaian tentang konsekuensi atau kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, itu biasanya kita akan menilai di bagian penjelasan. Nah, bagian ini adalah bagian paling akhir yang muncul dalam teks eksplanasi setelah pernyataan bagaimana atau mengapa terjawab. Namun,
tidak semua teks eksplanasi itu menggunakan bagian penutup. Oleh karena itu, bagian ini bersifat operasional. Itu adalah penjelasan dari struktur teks eksplanasi. Nah, yang berikutnya itu adalah kaidah-kaidah teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lainnya. Nah, kaidah-kaidah tersebut yaitu yang A, menggunakan konjungsi kuasalitas. Nah, seperti antara lain, sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sehingga. Nah, Ibu akan memberikan contoh. Contohnya seperti lapisan udara panas yang berada dekat dengan tanah akan terperangkap oleh lapisan udara dingin yang akan terjadi di atasnya. Oleh karena itu, cahaya mengalami pembiasan secara horizontal pada pandangan. Pembiasaan tersebut bergerak ke atas karena pengaruh internal total. Itu adalah contoh dari konjungsi ya. Nah, berikutnya itu menggunakan konjungsi kronologis yang biasanya disebut dengan hubungan waktu. Nah, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Contoh, air-air tersebut umumnya mengalami proses penguapan atau evaluasi akibat terkena panas matahari. Air yang menguap melayang ke udara, lalu bergerak menuju awan yang tinggi. Itu adalah contoh dari kronologis konjungsi atau konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Nah, yang C itu adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Nah, seperti contoh, Surabaya, hujan asam, banjir, dan gaya hidup. Itu adalah contoh dari menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Nah, selanjutnya yang D, menggunakan kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, seperti contoh, proses terjadinya angin puting beliung erat kaitannya dengan keberadaan awan Columbus atau yang biasa disebut dengan CB. Awan CB terbentuk oleh uap air hasil penguapan intensif. Nah, dalam waktu tertentu, uap air itu akan terangkut ke bawah awan Columbus yang merupakan embrio awan atau CB. Itu adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia.